Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Pasti sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu. Sebelum itu kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Sebentar kami akan mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, kita mau lebih semangat lagi buat memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri dan kita memujikan hari ini harinya Tuhan bersama-sama ya, dengan semangat. Bersukaria
Nah, adik-adik, kita mau lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Yuk kita memujikan King Kong badannya besar. Menggunakan gerakan ya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan Bapa datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik, dengan lebih serius lagi kita mau sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepalanya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Sehat-sehat semua kan? Nah, adik-adik tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan, adik-adik sudah meninggikan nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi yuk sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau buka telinga kita lebar-lebar, kita mau duduk manis diam, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan, dari tidur kami semalam Tuhan, hingga pagi hari ini Tuhan, kami akan bersekolah minggu Tuhan, dan akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Kau sertai Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya nanti Tuhan, sehingga Tuhan, apa yang akan Kau sampaikan Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, dapat tertanam di hati adik-adik ini Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Hal Yesus, amin. Nah adik-adik, Kak Feni mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang pernah melihat orang ditangkap oleh polisi, atau ditangkap oleh tentara, atau ditangkap oleh yang lainnya deh? Ada yang pernah lihat, angkat tangan? Kalau mungkin adik-adik belum pernah lihat nih, oh Kak, aku belum pernah lihat. Kak Feni punya contoh. Contohnya seperti di film kartun SpongeBob. Siapa yang ditangkap? Si Plankton. Karena si Plankton ini mencuri resep rahasianya Tuan Crab. Seperti itu adik-adik. Kenapa si Plankton ini dicuri? Karena ada satu alasan. Karena dia melakukan perbuatan yang jahat. Nah, sama seperti yang orang yang mungkin yang adik-adik udah pernah lihat tadi, orang-orang yang ditangkap tadi pastinya tidak melakukan perbuatan baik ataupun menolong orang, membantu orang terus ditangkap. Nggak mungkin ya.
Nah, orang-orang yang ditangkap itu pasti juga melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang. Contohnya seperti mencuri, mencopet, korupsi, atau penipu, atau yang lain-lainnya deh, pokoknya yang merugikan banyak orang dan melakukan kejahatan. Nah, tapi adik-adik, di Alkitab ada loh orang nggak bersalah tapi mau rela ditangkap tuh. Adik-adik ada yang tahu siapa? Yuk kita mau belajar, kita mau buka Alkitab kita di dalam Lukas 22. Sebenarnya ayatnya dari 39 sampai 53. Tapi Kak Feni mau baca di 47 sampai 53. Nanti adik-adik yang 39 sampai yang 40 bisa baca sendiri-sendiri ya. Yuk kita mau baca di dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Adik-adik yang udah bisa baca, nanti baca bareng-bareng sama Kak Feni. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa mendengarkan baik-baik, bisa menyimak apa yang Kak Feni sampaikan baik-baik ya. Udah ketemu semuanya? Yuk kita mau baca bareng-bareng ya. Lukas 22 ayat 47, perikopnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Nah, adik-adik udah tahu kan siapa yang ditangkap tadi? Ya, Tuhan Yesus ditangkap. Apakah Tuhan Yesus melakukan kesalahan? Tidak. Apakah Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang? Tidak ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus ditangkap karena atas kesalahan kita. Padahal kita yang seharusnya ditangkap karena kita banyak melakukan perbuatan dosa, karena kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tapi Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk ditangkap, untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa seperti itu? Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik ada yang masih hafal? Kita mau buka yuk, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus mau ditangkap, mau disalibkan karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, supaya kita anak-anaknya nggak ditangkap. Seperti itu, karena untuk menebus dosa-dosa kita Tuhan Yesus yang ditangkap. Nah, adik-adik, kira-kira kalau jadi adik-adik mau nggak melakukan kesalahan, tapi adik-adik ditangkap? Padahal yang melakukan kesalahan adalah temennya adik-adik nih misal. Pastinya nggak mau ya, secara manusiawi kita nggak mau. Tapi Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk ditangkap, untuk menebus dosa kita. Nah adik-adik, tadi siapa aja yang mau menangkap Tuhan Yesus? Ya, kita mau kembali lagi ke Lukas 22 ayat 47. Di situ dikatakan waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Berarti yang memimpin serombongan orang yang mau menangkap Tuhan Yesus itu adalah Yudas. Padahal Yudas adalah termasuk 12 murid Tuhan. Karena saat itu Yudas sudah dirasuki oleh iblis. Karena Yudas sudah dirasuki oleh iblis, makanya Yudas berkhianat untuk menangkap Yesus. Terus siapa lagi tadi yang mau menangkap Yesus? Nih, di ayat 52
Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Di sini dikatakan bahwa imam-imam kepala. Mungkin kalau Kak Feni bisa contohin, mungkin Kak Feni kalau mau simpelin gitu ya, biar adik-adik punya bayangan gitu. Imam-imam kepala ini seperti pemimpin agama pada zaman saat itu. Terus ada juga kepala pengawal bait Allah. Mungkin contohnya adalah seperti tentara-tentaranya pada zaman dahulu. Jadi Yudas, pemimpin agama, sama tentara-tentara ini mau menangkap Tuhan. Padahal Tuhan gak melakukan kesalahan. Padahal Tuhan gak melakukan perbuatan yang jahat. Kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Karena saat itu mereka punya kedengkian dan iri kepada Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Nah, terus pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Feni ini? Pelajaran yang pertama Kak Feni mau ambil dari yang ayat 39 sampai 46. Di situ kita belajar ketaatan Tuhan Yesus. Di ayat ke 41 mulai, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jarangnya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena saat itu Tuhan Yesus adalah manusia seutuhnya, 100% manusia, pasti Tuhan Yesus merasa ketakutan pada saat itu. Karena dia mau ditangkap dan dia mau disalibkan. Nah, dalam ketakutan Tuhan Yesus itu, tapi Tuhan Yesus tetap bilang bahwa biarlah, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, kehendak Allah, kehendak Bapa yang di surga yang terjadi. Tuhan Yesus tetap mau taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus dalam ketakutannya, dalam kesulitannya, dalam hatinya yang susah, Tuhan Yesus tetap mau taat apa yang Tuhan sudah kehendaki. Yang kedua adalah Tuhan Yesus tetap berkuasa meskipun dalam keadaan sulit, seperti yang dikatakan di dalam ayat 50 mulai. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi di sini adalah ada salah satu muridnya Tuhan Yesus yang memotong telinganya imam besar, telinganya pemimpin agama itu, telinga sampai putus adik-adik, karena mereka mau menangkap Tuhan Yesus, mereka tidak mau, putus telinganya, tetapi Tuhan Yesus tetap sembuhkan. Tuhan Yesus tetap tempel lagi telinga itu sampai benar-benar sembuh. Di itu Tuhan Yesus tetap berkuasa. Tuhan Yesus tetap melakukan mukjizatnya, walaupun dia tahu dia mau ditangkap oleh pemimpin agama itu. Tuhan Yesus tetap berkuasa dalam kesulitan. Seperti adik-adik sekarang. Adik-adik mungkin sekarang baru kesulitan karena tidak bisa bertemu teman, karena sekolahnya online, karena tugasnya banyak kalau online karena ini. Tapi tetap percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Tuhan Yesus itu tetap berkuasa dalam keadaan sesulit apapun adik-adik. Karena itu pada kesempatan ini kita jangan sampai sia-siakan waktu kita. Tuhan Yesus sudah mau ditangkap loh untuk kita. Tuhan Yesus sudah mau loh disalib untuk kita. Maka dari itu yuk kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Nah adik-adik, cerita yang Kak Feni sampaikan ini adalah salah satu rangkaian dan peristiwa di mana nanti Tuhan Yesus akan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekian ceritanya dari Kak Feni. Yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan,
Engkau telah rela ditangkap untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, kami menyadari itu Tuhan. Maka kami Tuhan mau belajar Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan lagi Tuhan, menyia-nyiakan hidup ini Tuhan, dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati sekolah minggu ini Tuhan, dari awal peringatan ke akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita tadi sudah memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat hasil karya yang adik-adik kirimkan pada minggu kemarin. Yuk kita lihat yuk. Put weh. Mantap loh tugas dari adik-adik. Warna-warnanya bagus. Oke, kakak sekarang punya tugas baru buat adik-adik, yaitu menghias telur ya. Nanti telurnya dia sesuai keinginan adik-adik, lalu hasilnya difoto, tapi difoto dipegang sama adik-adik ya, lalu dikirim ke nomor WhatsApp kakak di sini. Oke, lalu jangan lupa untuk pengumpulan tugas akhirnya maksimal hari Kamis depan ya, dan pengumumannya kita akan bertemu lagi sekolah minggu online pada minggu depan jam 9 pagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah.